agar beternak domba ataupun kambing itu bisa memberikan profit, ya, bisa memberikan satu keuntungan tambahan bagi peternak sehingga juga bisa mengatasi kemiskinan, ya, ataupun untuk mengatasi pengangguran, ya, kita dorong untuk peternak. Nah, bagaimana agar ini bisa menimbulkan profit? Pertama, kita lihat kalau kita breeding, kita lihat adalah efisiensi reproduksinya. Jadi pertama kita harus menyeleksi bibit dengan baik, ya. Bibit yang baik, yang ideal, yang sehat itu kita pelihara, ya. Kemudian pejantannya tentu saja itu juga harus yang champion, ya, atau yang full blood kalau kita bilang. Kalau tidak, ya kita menggunakan inseminasi buatan, ya. Jadi intinya kalau itu dikelola dengan baik, maka produktivitas, efisiensi reproduksinya, calving intervalnya terjaga, konsepsi rate-nya juga di atas 90%, sehingga bisa menghasilkan cempe-cempe yang sehat dari induk yang sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, saya Aris Junaidi. Saya dosen di Departemen Reproduksi dan Obstetri Fakultas Kedokteran Hewan UGM. Saya sendiri sebagai guru besar di bidang reproduksi, pengalaman yang sudah kami lakukan baik di ruminansia besar maupun ruminansia kecil, yaitu inseminasi buatan, sinkronisasi birahi, kemudian embrio transfer, termasuk berbagai reproduksi bantuan, assisted reproductive teknologi yang kita lakukan. Terkait dengan peternakan ini, dulu ide awalnya memang kita harus menyediakan sarana prasarana baik untuk penelitian maupun pembelajaran bagi mahasiswa, karena kita punya mahasiswa yang cukup banyak, baik dari tingkat sarjana, profesi, magister maupun doktor. Nah, tentu mahasiswa ini perlu mempunyai semacam teaching farm, ya, ada satu peternakan yang bisa langsung dipakai untuk praktek. Nah, saat ini yang sudah kita buka untuk mahasiswa kita adalah pelatihan untuk pemeriksaan kebuntingan, ya, dengan ultrasonografi. Besok kita juga lakukan pasca lebaran inseminasi buatan intravagina, ya, juga diawali dengan sinkronisasi birahi. Tentu saja tidak terbatas kepada mahasiswa, tapi juga bagi peternak yang berminat ataupun masyarakat sekitar yang saat ini kita lokasinya di Dukuh Beteng, Desa Sukorini, Kecamatan Manis Renggo, Klaten. Nah, kita mungkin bisa cerita tentang tujuan tadi, ya. Jadi di samping untuk lahan penelitian, lahan pembelajaran, pelatihan bagi mahasiswa, siswa ataupun peternak yang berminat, kita memang dulu kita bikin fattening dulu mulai awal. Jadi berdiri sejak bulan April 2022. Jadi sudah 2 tahun saat ini. Setelah program fattening, kita beralih kepada program breeding yang saat ini kita kelola. Jadi jenisnya berbagai macam, ada Texel, ada Merino, ada Garut, ada domba lokal. Sementara bejantannya kita gunakan Dorper, ada F1 Awasi, ada juga Texel, ada juga Merino, ada juga pejantan Garut. Jadi kita sangat bervariasi. Nah, di samping itu, sejauh selama 2 tahun berjalan, alhamdulillah kita diterima sangat baik oleh desa melalui Bapak Kepala Desa maupun Ibu Bupati maupun Bapak Wakil Bupati mendorong agar Desa Sukorini ini dijadikan sentra domba, dan kita tahun kemarin sudah berkolaborasi. Jadi kita membina kelompok dalam program fattening, dan nanti tahun ini itu ada 7 kelompok lagi yang akan menggunakan dana desa untuk dikembangkan lebih besar lagi. Dan alhamdulillah dengan adanya support dari pemerintah daerah, kita berjalan bersama-sama. Nah, di samping program koloni yang sudah kita kembangkan, kita juga memproduksi konsentrat. Konsentrat kita luar biasa. Jadi kita bagi, karena yang namanya breeding itu kan ada kelahiran, ya, ada cempe, ada indukan, ada induk yang laktasi. Oleh karena itu, konsentrat yang kita produksi itu terdiri dari 3 macam, yaitu untuk starter. Starter ini proteinnya sangat tinggi, ya, sekitar dari mulai 20%. Kemudian untuk yang laktasi juga perlu protein yang tinggi, ada 19%. Sedangkan induk-induk yang kita persiapkan untuk koloni ini cukup sekitar 12%. TDN-nya, total digestible nutriennya juga sangat tinggi. Jadi antara 40 sampai 45%. Jadi ini saya kira konsentrat yang kita produksi cukup
cukup luar biasa. Terbukti pada saat kita koloni selama 2 bulan, hampir semua yang kita koloni itu memberikan angka kebuntingan atau konsepsi rate-nya sekitar 95%. Jadi ini alhamdulillah. Jadi ini adalah praktek baik yang kita lakukan, yang selama ini sudah kita kombinasi antara pemberian konsentrat dan juga hijauan. Hijauan, kita punya lahan hijauan, jadi kita dengan mesin chopper kita sajikan setelah pemberian konsentrat sehari 2 kali. Nah, hijauan kita produksi dalam bentuk segar maupun kita awetkan. Yang kita lakukan di sini adalah dalam bentuk silase. Jadi silase kita cacah, setelah dilayukan dulu, hijauan kita panen 1 hari, kita chopper, kemudian masukkan dalam drum, kemudian kita tutup rapat, kemudian kita balik tongnya dan kita bisa dipakai untuk jangka panjang. Itu yang sudah kita lakukan selama ini, dan alhamdulillah cempe yang kita hasilkan cukup banyak, dan alhamdulillah penduduk sekitar juga banyak yang berminat, yang selalu mengambil hasil dari budidaya yang kita lakukan. Jadi kita sudah diterima di masyarakat sekitar, di samping kita juga berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Dalam hal ini oleh Bapak Lurah menganggarkan untuk tahun ini hampir untuk 7 kelompok baru ya, untuk program fattening dulu. Jadi memang kita sediakan untuk peternak. Jadi kita awali dengan pelatihan dulu, pelatihan manajemen, pelatihan penyiapan pakan, pembuatan kandang yang ideal, bagaimana nanti pasca panen, dan seterusnya. Setelah itu baru praktek langsung, dan kita bimbing selama proses 3 bulan sampai 4 bulan, sampai kita carikan pemasaran yang bisa kita bangun secara networking. Dan kembali ya, kenapa kita namakan Wonder Farm ya? Karena AJ Wonder Farm ini memang dulu tujuannya selain kita untuk sharing best practice, ilmu yang sudah kita dapatkan, kemudian kita juga mengedukasi dari mulai siswa TK, SD, bahkan sampai SMK, tentu di perguruan tinggi juga, untuk bisa berkunjung ke farm kita. Jadi kita fasilitasi dengan lahan yang lumayan ya, sekitar 3.000-an meter persegi ini. Kita siapkan juga lahan untuk playground, untuk pelatihan, ada taman yang nanti di samping siswa yang belajar mengenal lebih dekat, mengedukasi, jadi mengenalkan ternak sedini mungkin ya, sejak playground, sejak TK ya, kita edukasi mereka bahwa menyayangi hewan ya, mengerti bagaimana proses reproduksi produksinya, itu mengenalkan dini supaya punya wawasan edukasi yang tinggi tentang mencintai hewan peliharaan. Kendalanya yang sering kita temui pertama adalah sering kita terlambat ya untuk mengontrol domba yang mau kelahiran. Kalau sampai kita telat, apalagi nanti terjadi distokia, maka itu nanti akibatnya fatal ya. Bisa terjadi kematian induk, termasuk kematian anak. Oleh karena itu, recording yang sangat bagus itu harus dilakukan supaya nanti pada saat-saat menjelang kelahiran itu kita bisa memantau secara intensif. Mungkin menjelang lahir itu ya sehari 3 kali kita pantau ya, supaya tidak terlambat. Begitu ada distokia, kesulitan kelahiran, maka harus dilakukan pertolongan ya, artinya mana yang terjadi gangguan. Kalau itu fleksi namanya menekuk, maka harus kita betulkan, baru kita tarik ya, kita beri bantuan. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau sampai kita terlambat, maka akibatnya bisa fatal. Juga kendala yang lain, apabila kita nutrisinya kurang, induk yang sudah bunting di trimester kedua misalnya tidak kita berikan nutrisi cukup, nanti juga akibatnya produksi susunya tidak maksimal. Nah, nanti kasihan cempenya, apalagi nanti kalau lahir 2 atau 3 ya, ini yang sering menjadi kendala. Kalau air susunya tidak cukup, itu akan menyebabkan kematian kepada cempe. Jadi hanya cempe yang aktif menyusui yang bisa bertahan. Nah, oleh karena itu untuk mengatasi kendala tersebut, kita menyiapkan pengganti kolostrum atau pengganti susu induk yang sudah kita siap. Jadi begitu nanti ada lahir 2, lahir 3, kita lihat jumlah asupan susu dari induk cukup atau tidak. Kalau tidak, baru kita tambahkan suplemen. Oleh karena itu, kita bentuk untuk yang cempe sampai nanti masa sapeh itu pakai starter. Kemudian induk yang mau melahirkan kita pakai produksi konsentrat khusus yang mana TDN-nya tinggi, proteinnya tinggi, ya, untuk menyiapkan produksi susu. Jadi itu jangan sampai terlambat.
Kendala yang lain, kalau ada penyakit harus segera diatasi. Kalau diperlukan bagi peternak, misalnya undang dokter hewan ya, atau undang kami ya untuk datang mendiagnosa, kemudian kita treatment sebaik mungkin. Jadi kita memberikan treatment yang sebaik mungkin bagi domba-domba kita sehingga nanti bisa mengatasi jumlah kematian, mengatasi kematian cempe, mengatasi kurangnya produksi susu dan seterusnya. Bagaimana agar peternak domba ataupun kambing itu bisa memberikan profit ya, bisa memberikan satu keuntungan tambahan bagi peternak sehingga juga bisa mengatasi kemiskinan ya ataupun pengangguran ya, kita dorong untuk peternak. Pertama, kita lihat kalau kita breeding, kita lihat adalah efisiensi reproduksinya. Jadi pertama kita harus menyeleksi bibit dengan baik ya. Bibit yang baik, yang ideal, yang sehat itu kita pelihara ya. Kemudian pejantannya tentu saja itu juga harus yang champion ya, atau yang full blood kalau kita bilang. Kalau tidak ya kita menggunakan inseminasi buatan ya. Jadi intinya kalau itu dikelola dengan baik, maka produktivitas, efisiensi reproduksinya, calving intervalnya terjaga, konsepsi rate-nya juga di atas 90%, sehingga bisa menghasilkan cempe-cempe yang sehat dari induk yang sehat. Dengan demikian, maka pastilah kalau itu dipelihara dengan standar manajemen yang baik, tentu akan menghasilkan keuntungan. Salah satu contoh misalnya ini bagi peternak ya, kalau kita punya pejantan yang baik misalnya, apakah Dorper, apakah Texel, itu begitu lahir Dorper ya F1, itu begitu masa sapeh setelah 3 bulan itu bisa pasaran saat ini 2,5 juta. Ya, ini sudah memberikan satu keuntungan yang luar biasa. Oleh karena itu, yang namanya beternak domba itu harus di-manage dengan baik. Recording yang baik, kontrol kesehatan yang baik, pemberian vitamin, antibiotik, obat cacing itu harus secara reguler diperhatikan. Jadi begini, ada berbagai model pemberian pakan. Kita bicara apa? Misalnya kita program fattening, ya hanya short period, ya 3 bulan. Itu memang idealnya memang menggunakan complete feed. Ya, complete feed itu campuran dari konsentrat yang sudah sedemikian bagus, masih ditambahkan unsur hijauan tadi, ya serat tadi. Jadi dijadikan satu menjadi complete feed dan itu harus diberikan secara terus-menerus ya selama sampai masa panen. Kemudian kalau kita bicara breeding yang tadi, breeding itu karena sangat kompleks ya, pemeliharaannya itu dari mulai cempe, induk persiapan untuk perkawinan, sampai nanti persiapan kelahiran, sampai nanti memelihara cempenya. Oleh karena itu konsentratnya juga diberikan. Semakin misalnya untuk maintenance ini proteinnya cukup misalnya 12% sudah lebih dari cukup. Tetapi kalau untuk starter itu bisa 20%. Apalagi untuk persiapan laktasi dan kelahiran itu berkisar antara 18-19%. Itu harus dibedakan. Tentu serat yang kita berikan yang saat ini dilihat di peternakan kami, kita bisa menyajikan pagi hijauan fresh. Nanti sore kita bisa menyajikan yang sudah kita stok lama, silase. Jadi itu yang sudah kita praktekkan dan alhamdulillah kita semuanya sehat, alhamdulillah, dan produksi cempenya luar biasa. Jadi kalau untuk program fattening itu paling tidak ya 20 ya minimal ya 20 supaya nanti syukur nanti bisa dipelihara dia tiap bulan ya. Sehingga nanti masa panen itu tidak berhenti karena itu secara reguler. Di kelompok-kelompok yang sudah kita bina di desa sini, itu kita targetkan satu kelompok itu minimal 50 ekor ya. Yang nanti saat ini juga sedang proses penyiapan untuk kelompok-kelompok baru yang nanti akan disubsidi dananya oleh kelurahan dan kita mensupport ya. Kemudian untuk program breeding itu kalau kita punya satu pejantan maka idealnya adalah 15 ya. 15 kita koloni tergantung dari kandang, setelah 2 bulan baru nanti kita cek konsepsi rate-nya, kemudian setelah 2 istirahat kelamin sebentar, di treatment pejantannya, di koloni lagi. Jadi kalau untuk peternak memang idealnya untuk program fattening ya minimal 20 ya, minimal 20 untuk bisa mendapatkan profit. Kalau untuk yang breeding nanti bisa beli mulai dari yang sudah bunting dulu, tinggal menunggu ya.
atau beli kelompok darah ataupun induk yang siap kawin, tinggal nanti disiapkan bejantannya. Rekan-rekan semua, para peternak, para mahasiswa, jangan sungkan ya untuk belajar beternak dimanapun. Di Yogyakarta, kelompok ternak atau peternakan domba luar biasa besar sekali. Dan di tempat kami memang menyediakan khusus untuk mahasiswa terutama ya, yang mau melakukan skripsi, penelitian, mau praktek IB, praktek USG, dan seterusnya. Mudah-mudahan yang sekilas ini bisa memberikan inspirasi bagi pemirsa dan mudah-mudahan nanti bisa sharing ilmunya untuk beternak domba bersama-sama. Demikian, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.